Ada kabar penting nih di dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah baru saja merilis aturan baru tentang tes kemampuan akademik atau yang disingkat TKA. Katanya, ini bakal jadi standar nasional baru untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi, apa aja sih yang perlu kita tahu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa itu aturan barunya, siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakannya, detail buat peserta seperti materi dan jadwal, gimana alur pendaftarannya, sampai nanti hasilnya seperti apa dan aturan mainnya gimana. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya, apa sih tes kemampuan akademik ini dan kenapa ini jadi sebuah terobosan penting? Kata kuncinya ada di terstandar secara nasional. Jadi bayangin aja TKE ini kayak sebuah penggaris yang sama untuk mengukur semua siswa di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Supaya penilaian jadi objektif dan terukur. Ini bukan lagi sekedar ujian sekolah biasa, tapi sebuah tolok ukur nasional yang baku. Kalau kita lihat langsung dari peraturannya, tujuannya jelas banget. 4 kata ini, objektif, transparan, akuntabel, dan terstandar, semuanya mengarah ke satu hal. Menciptakan sebuah sistem penilaian yang adil, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua pihak bisa percaya dengan hasilnya. Pertanyaan berikutnya, sistem sebesar ini, siapa sih yang menjalankannya? Pasti nggak mungkin cuma satu pihak kan? Yuk kita lihat struktur organisasinya. Ternyata pelaksanaannya itu berjenjang dari atas sampai ke bawah. Di tingkat pusat, komandonya dipegang oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Lalu komando itu turun ke level provinsi, lanjut lagi ke tingkat kabupaten atau kota, sampai akhirnya ujung tombaknya ada di setiap sekolah atau madrasah yang melaksanakan tesnya langsung di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, terutama oleh para siswa dan orang tua. Siapa saja yang harus ikut tes ini, apa saja materinya, dan seperti apa jadwalannya. Siapa aja pesertanya? Gampangnya, hampir semua siswa di akhir jenjang pendidikan. Mulai dari kelas 6 SD, kelas 9 SMP, sampai kelas 12 atau 13 untuk SMA dan SMK. Yang menarik, ini juga mencakup teman-teman kita di program kesetaraan paket A, B, dan C, serta siswa berkebutuhan khusus selama tidak ada hambatan intelektual. Jadi, cakupannya luas dan inklusif banget. Soal materi, ini beda-beda tiap jenjang. Untuk anak SD dan SMP, tesnya hanya 1 hari, fokus pada bahasa Indonesia dan matematika. Nah, buat yang SMA dan SMK, tesnya berlangsung 2 hari. Hari pertama itu untuk mata pelajaran inti, dan di hari kedua, siswa diberi kesempatan memilih 2 mata pelajaran lain yang sesuai dengan peminatannya. Oke, kita udah tahu siapa yang ikut dan apa yang diujikan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara daftarnya dan apa saja yang harus disiapkan saat hari H tiba? Proses pendaftarannya sebenarnya cukup mudah, karena dikoordinasikan langsung sama sekolah. Jadi, kamu sebagai siswa tinggal ikuti alurnya. Pertama, serahkan surat pernyataan dari orang tua. Kedua, kasih pas foto terbaru. Ketiga, dan ini yang paling penting, kamu harus cek ulang data kamu di daftar nominasi sementara atau DNS. Pastikan nggak ada salah ketik sama sekali. Kalau semua udah beres, kamu akan dapat kartu peserta. Pas hari H, ada barang yang wajib dibawa, dan ada yang haram hukumnya dibawa masuk. Yang wajib itu kartu peserta, kartu login, dan kartu identitas. Sebaliknya, semua jenis perangkat elektronik, mulai dari ponsel, kamera, sampai kalkulator, itu mutlak dilarang. Jadi, pastikan semua itu ditinggal di rumah ya. Aturannya sangat ketat soal ini. Setelah semua perjuangan di ruang ujian selesai, lalu bagaimana? Mari kita lihat seperti apa bentuk hasilnya, dan yang tidak kalah penting, apa saja aturan main yang tidak boleh dilanggar. Nah, setelah tes selesai, setiap peserta akan menerima sebuah dokumen resmi yang namanya Sertifikat Hasil TKA atau disingkat SHTKA. Anggap saja ini semacam rapor nasional kamu, bukti resmi capaian akademikmu yang sudah diukur dengan standar se-Indonesia. Hasilnya nanti bukan sekedar skor angka mentah. Nilai kamu akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari 4 kategori ini. Istimewa, baik, memadai, atau kurang. Ini adalah cara untuk memberikan gambaran kualitatif tentang pemahamanmu, jadi bukan cuma kuantitatif saja. Sekarang, kita masuk ke bagian yang super krusial. Integritas dan kejujuran adalah kunci dalam tes seperti ini. Jadi, pelanggaran apa saja sih yang harus banget kita hindari supaya hasil tes kita tidak dianulir? Aturannya membedakan antara pelanggaran sedang dan berat.
Kalau pelanggaran sedang, misalnya membuat gaduh, sanksinya hanya peringatan lisan. Tapi, hati-hati dengan pelanggaran berat. Hal-hal seperti mencontek, pakai joki, apalagi sampai merekam dan menyebarkan soal, itu konsekuensinya fatal. Pelakunya bisa langsung dikeluarkan dari ruangan dan nilainya di mata pelajaran itu otomatis jadi 0. Jadi, jangan coba-coba ya. Jadi, pada intinya, TKIK ini lebih dari sekedar ujian. Ini adalah sebuah standar baru yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pertanyaan besarnya, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk para guru, orang tua, dan kita semua. Sudah siapkah kita menghadapi standar baru ini?